Ongkong. Kita kayaknya harus pakai masker. Masker Iya, masker. biar glowing. Biar glowing. Dengar kan BTW suara gue? Dengar kok. Oke. Selamat datang di podcast Kembung FM. Kalau ke Kembung, ya gimana lagi? Pasti harus kembung. Harus ke Kembung FM. Karena dunia ini harus ada kembungnya. Karena kalau nggak ada kembung, ibaratnya lo makan apa sih? Makan hiu, makan hiu, makan tomat. Makan Salah ya? Salah ya? Anjir. Kita hari ini makan apa nih? Wow. Wow. Kayaknya sekarang kita Kayaknya tuh bener-bener kampung kita. asik. Pertama dapat minum dari beng-beng, terus tiba-tiba di depan mata gua ada kayak hashtag senangnya di PHD-in ya. Wes. PHD-in, bukan di PHP-in. Bukan. Tentunya. 30 menit tiba nih kata gua. Nah, Emang tiba 30 menit tiba-tiba. sampai pengen tidur gitu. Bener ya? Dia makan, gua juga Bener. ikutan makan lah. Ini gini, Mar. Yo. Dulu, Mar, sebelum ada PHD, Hmm. susah banget pesan pizza itu biar diantar. Kadang tuh terpaut jarak juga, Mar. Ongkirnya juga mahal dulu, Mar. Iya sih. Minimal pembelian 300.000 atau berapa gitu, Mar. Susah banget gitu, Mar. Susah. Terus ada minimal pembelian lah. Ribet, Mar. Sekarang semenjak ada PHD, mau pesan cuman yang paling murah, yang paling ini tetap ada ongkirnya, Mar. Nah, cuman ongkirnya pastinya lebih murah. Dan apalagi di waktu-waktu sekarang, udah berapa bulan sih kita ini di rumah mulu? Nggak di rumah mulu sih, semenjak ada COVID, bahasa COVID, itu kita terbatasi, benar-benar terbatasi. Apalagi semua makanan dan minuman itu pasti harus online. Ya. Ya gimana ya? Kalau dipaksain buat keluar juga kasihan para medical Medical check up. Selalu aja. Medical checker. Iya benar kan? Orang yang memeriksa kesehatan medical. Ya, orang-orang ahli kesehatan ya, ahli kesehatan. Apa namanya? Namanya apa sih? Yang disebut-sebut itu apa? Ahli tenaga kesehatan. Bukan ahli kesehatan. Kalau ahli kan cuma meneliti. Ahli Kita kesehatan. menghormati ahli kesehatan untuk tetap stay di jalan bagi Abang Gojek. Karena terima kasih kepada Abang Gojek Gojek, yang Grab, yang sudah pokoknya driver online lah pokoknya lah. membantu banget tuh. Kayak kita pesan makanan, kita tinggal nyantai aja di rumah. Tahu-tahu Assalamualaikum. Siapa tuh? Sampai gitu banget. Siapa tuh? Kayaknya Abang tiba-tiba Gojek. tiba-tiba Abang Rozak ya? tiba-tiba tiba aja di depan. Kayak ibaratnya Tiba-tiba 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 lah. Ini kok udah di depan aja padahal baru mesen tadi. Nah, kita kan suka berpikir tuh ngomong pasti begitu kalau mesen online. Lah, udah nyampe aja. Udah nyampe aja. Nah, berterima kasih, jangan lupa berterima kasih. Jangan ngomong udah nyampe aja. Oh iya bang, contoh gue jadi tukang drivernya. Nah, misi pesenannya mbak. Terus Oh apa tuh? iya. Iya, Kata- apa tuh? Gue yang jawab. Apa tuh? Gitu. Ini PHD-nya. Dia ya cuman main ngambil aja. Enggak. Oh iya bang. Enggak, ucapan terima kasih tuh ibaratnya tuh minim banget. Iya, benar-benar. Oh iya bang, ini bang. Oke, langsung aja masuk ke rumah lagi. Jadi ucapan terima kasih itu agak sulit dikatakan. Iya, kadang gue juga heran tuh. Terima kasih bang, cuman mukanya kayak nggak memberikan
kata terima kasih gitu. Hmm. Ya lu ikhlas gak sih ngomong terima kasih anjing? Capek gua. Berpura-pura menjadi baik. Harus menjaga omongan. Nah, kalau apalagi gua juga kerjaan gua kan kurir ya. Iya. Kadang-kadang Lu gua merasa juga- nggak kalau lu pasti kesel kan? Anjing, kok nggak ngomong apa kayak Mm-mm. terus kalau ngomong terima kasih juga ekspresinya kurang. Iya. Jadi capek kita nggak terbayar gitu. Lu gimana? Menurut gue sih kita dengan diam aja kita bisa menilai orang. Iya. Ibaratnya tuh gue tuh pas gua nyampe di rumah orang tiba-tiba dia ngeliatin ya gua harus menyapa dong. Ngeliatin tuh pandangan apa tuh? Pandangan pertama kali. Bukan. Masa emak pandangan pertama. Itu udah pandangan ke-1000 sih. Jadi pas gua udah nyampe dia tuh pasti ngeliat dulu, nggak buru-buru. Siapa ya? Pasti nanya dulu gitu. Iya. Nggak tahu kalau dia tuh mesen. Kayak berpura-pura ya. Kayak pura-pura nggak tahu. Dan udah tahu di aplikasinya ada, maksud. Udah Mana sih orang? Udah disampaikan, Bu, kita kisaran 10 atau 20 menit lagi datang ya, Bu. Pesanannya gue sampai lah ya. Ya udah sampai, tiba-tiba pas udah nyampe dengan muka yang agak sinis, siapa ya? Siapa ya? Oh ya udah. Dengan lantangnya, oh iya Bu, saya beli feed. Nyurin Oh, ya. ya nggak apa-apa. Masuk aja nggak apa-apa. Saya dari Beli kurir. Beli feed. Nah. Kurir Anda yang ngomong. Potong. Enggak sih. Jadi gitulah pokoknya. Inilah keluhan orang kurir ya. Jadi kalau lu mesen barang atau yang jenisnya makanan atau minuman, ya lu seenggaknya kasih perhatian agak lebih lah ibaratnya lah. Ucapan terima kasih yang tulus lah. Ya, itu penting banget sih. Kadang-kadang sih kita juga sebagai menghargai. kadang-kadang kita juga sebagai driver walaupun kita dikasih tip aja ya, itu ya emang sih bermanfaat buat kita juga, buat nambah-nambahin bensin, buat tiba-tiba lu nggak ada makan ya bisa pakai uang itu walaupun hanya bisa beli roti doang. Dan itu pun kadang-kadang kita mikir kalau kita dikasih tip kita juga ada rasa gak enaknya. Nah, bener. Kalau Bener ibaratnya banget. itu kita tuh, wah, gue punya uang gitu ibaratnya. Ini kok ada uang Jadi lagi. kadang ada persepsi berbeda antara kurir satu dengan kurir yang lain. Mungkin kalau standar tip itu diberlakukan di Indonesia, mungkin bisa jadi hal yang wajar Wajar. kalau itu dilegalkan. Maksudnya dilazimkan gitu. Dibiasakan orang tuh apa-apa kasih tip. Tapi kan Cuman kalau di Indonesia tuh kayak kurang lazim gitu. ya kasih tip ya. Misalkan nih, ya oh ya, gue juga punya perasaan kayak gini nih. Kalau kita udah dikasih tip sama satu orang terus menerus, ya, terus besok pas kita saat ke dia lagi, ke orang itu tersebut, dia nggak ngasih tip, dan kita pun merasa diem dulu. Iya, kayak merasa, wah, ya udah deh, nungguin dulu. Siapa dulu. tahu dikasih tip. Jadi terus ada apa ya? kalau ada rasa keinginan, Ada rasa berharap. berharap iya gitu betul. ya. Rasa berharap kalau lah ini orang kok nggak ngasih ya, kayak Iya, gitu. makanya. Jadi ada rasa-rasa kayak gitu ibaratnya lah kalau kita jadi sebagai driver apapun kurir lah ibaratnya. Jadi ya kita tuh misalkan udah ke satu tempat, kalau udah mau ngasih tip ya silakan kasih tip. Silakan konsisten. Nah, Kalau nggak langsung ngomong, oh maaf ya mas, nggak ada tipnya. Nah, Kalau nggak seenggaknya langsung to the point aja, setidaknya buanglah itu rasa nggak enakan mau ngomong maaf mas nggak ada tip, ngomong aja terus terang aja. Sebenarnya tuh semua manusia butuh terus terang, nggak cuman Anda doang bu yang mau beli terus harus
diterus terangkan sama orang, Anda juga harus berterus terang kepada driver juga. Kesel. Nah, itulah kalau kita sebagai kurir ataupun driver ya. Kalau kita udah dikasih tip emang sih rasa enaknya ada, emang rasa enaknya, tapi misalkan kita udah di satu tempat orang ngasih tip terus keesokan harinya dia nggak ngasih tip, kita juga berharap sebenarnya sih. Makanya tuh coba kita gue sih pengen sih mau kayak di Jepang. Jepang kan katanya kan berpikir tuh dia tuh notif kalau itu suatu penghinaan. Iya. Suatu penghinaan. Bahkan mereka ngomong tip itu sebuah apa ya? Nista yang paling keji. Iya. Makanya itu ya begitulah kalau sebagai driver atau kurir ya. Apalagi sekarang banyak ya. Apa tuh kurir-kurir yang ibaratnya emang benar-benar butuh uang gitu. Misalkan kita udah berharap banget, bahkan mereka sampai apa ya rela-rela lah nungguin orderan itu kan, sistemnya tuh kadang ngacak juga random, nggak tahu di daerah mana dapat atau enggak gitu. Nah disitulah kalau sebagai driver sih ataupun kurir ya emang resikonya sih kita di situ. Walaupun sebenarnya kurir pun berharap kalau pesangonnya tuh lebih lah. Iya. Karena kan kita bermain nyawa juga sebenarnya sih. Iya. Jalan itu tempat paling berbahaya untuk manusia tuh, karena kontak kita tuh sangat apa ya, minim banget ya di jalan. Karena kita sekalinya paling riskan kalau kita kontak sama orang, ya langsung kecelakaan anjir kalau kita kontak. Betul, bener. Itu hal yang paling apalagi berbahaya. misalkan kita tuh dapat telepon ya, kita kan juga harus minggir dulu tiba-tiba. Iya. Nah itu yang paling bahaya. Kadang gue juga pernah gue lagi buka map gitu kan. Nah gue juga lagi pusing, lagi apa, tahu-tahu ngeng, jatuh HP-nya. Terus tangan gue kayak mau jatuh, terus akhirnya kaki gue turun buat nyeibangin diri biar nggak jatuh. Alhamdulillah nggak jatuh. Ngerinya di situ sih kita kan sebagai driver apa kurir kan. Iya, mereka juga pakai map, harus ngeliat. Harus konsentrasinya tuh dibagi dua. Satu lihat handphone, satu mikir jalan mau kemana, gitu kan. Nah, gue juga pernah tuh. Nih, kan gue kan ibaratnya pengen ke tujuan A. Sedangkan tujuan A itu lurus. Tiba-tiba telepon tuh berbunyi. Nah, Ting, bagilah. Dingin. Tuyul. tuyul. Jadi gitulah kan. Nah, kok tiba-tiba kok gue udah di sini aja. Padahal gue kan tujuannya kan ke A. Titik A. Tiba-tiba gue ke titik C, jauh banget lumayan. Nah, Mending ke titik B. jauh banget. Gue sih juga agak nggak terlalu respect sama pemerintah sekarang. Belum ada berlakuan undang-undang itu lah. Itu kayaknya next aja deh. Iya. Habisnya sekarang Habisnya. Oh. Jangan dibahas. Mengerikan sekali. Kita bisa masuk gak tahu. masuk rumah. Jangan begitu. Dia mancing. Kalau mancing kita di sini bahaya karena bisa besar-besaruan. Karena nggak suka itu ada hal tertentu, dan kita nggak semena-mena nggak suka semua, nggak. Ada hal yang disukain, ada yang enggak. Itu sudah wajar ya. Masalah kayak kemarin. Ini tanggal berapa sih sekarang?